rumah ini tidak boleh dijual, pokoknya untuk jadi rumah singgah kalau saya sudah mati. Begitu kata orang tua waktu masih hidup mengamanahkan pada anaknya. Emang boleh? Maka pertanyaan masuk melalui DM kami, kurang lebih pertanyaannya adalah bagaimana kalau orang tua mengamanahkan pada anak-anaknya kalau rumah itu tidak untuk dijual dan hanya dijadikan rumah singgah saja. Ya. Jadi sini saya jelaskan, pertama itu ada kesalahan istilah ya, penggunaan istilah amanah. Jadi amanah itu mirip dengan hibah, yakni seseorang ketika ia masih hidup ya memberi amanah ya, bukan setelah wafat. Jadi hukum setelah wafat berlaku ya, pesan yang ingin dilaksanakan setelah seseorang tadi wafat itu namanya wasiat. Jadi itu tadi adalah sebenarnya wasiat gitu ya. Kemudian ya, atau harta pusaka atau harta waris ya itu harus dibagi syariatnya, bukan untuk digunakan tanpa status ya. Kalau seorang yang andai kata orang tuanya tadi masih hidup, maka harusnya ajak ke KUA, kantor urusan agama, atau ke BWI, Badan Wakaf Indonesia, agar rumah itu diwakafkan saja ya, sehingga kalau rumah tanah wakaf itu memang tidak boleh dijual, itu benar. Kemudian prinsipnya wasiat itu tidak ada untuk ahli waris ya. Dan itu maksimal sepertiga. Kalau harta mayit itu hanya tanah dan rumah itu, artinya seluruhnya, maka ya itu tidak sah artinya ya. Dan prinsipnya juga kalau wasiat itu hak prerogatif dari ahli waris ya, ahli waris mau menjalankan wasiat tersebut atau tidak ya. Jadi perlu juga diluruskan bahwasanya membagi waris itu bukan berarti asetnya itu harus dijual. Nah ini yang harus diluruskan kepada masyarakat kita. Jadi tidak harus dijual, ada kalanya harta itu berupa properti ya, tanah, bangunan yang itu sulit terjual ya kan. Ada yang berupa usaha yang sedang berjalan. Nah itu repot kalau misalnya dibagi-bagi, dicicil-cicil tidak. Jadi tetap berjalan, tetap ada, tapi yang dibagi itu adalah saham kepemilikan. Nah ini yang perlu. Jadi nah setelah dibagi sahamnya tinggal ya sudah ditutup gitu kan. Bahwasanya sekarang kewajiban kita selaku ahli waris sudah terlaksana, membagi warisan setelah, dengan catatan setelah pengurusan jenazah, kemudian setelah pelunasan hutang dan penunaian wasiat. Bisa jadi berakar selanjutnya adalah rumah ini daripada tidak tertempati, tidak kosong, diurus saja kepada salah satu waris ya, ibu atau yang anak paling tua, untuk mengurus ini tanpa kompensasi apapun, tanpa harus membayar, tanpa harus ya. Kalau nanti mau merenov ya, itu renovnya itu artinya hibah untuk rumah ini, bukan nanti sedikit-sedikit akan menguasai. Kalau tidak dibagi itu nanti repot. Oke, sekarang mungkin anaknya 3, nanti dari masing-masing anak ini kan ada anak lagi atau cucu si mayit. Nah cucu mayit ini akan punya anak lagi, beranak pinak lagi, jadi cicit. Nah itu bagaimana itu? Nah status rumah tadi apa, siapa yang memiliki itu? Yang masalah yang timbul kemudian hari ketika harta warisan tidak dibagi. Nah, maka boleh-boleh saja itu tidak dijual, tapi dibagi apa? Dibagi saham kepemilikan.